Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negrata Sari dari Manajemen 18E. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis studi kelayakan bisnis produksi tempe Sarijaya di Subang. Tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2020-2021. Yang pertama yaitu ada identitas perusahaan. Nama perusahaan Sarijaya, jenis usaha makanan, kegiatan usaha memproduksi tempe, alamat Kampung Pulau Sari, Desa Kiarasari, RT 006, RW 002, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41258. Jam buka mulai dari jam 8 sampai jam 4. Nomor telepon 085 798 686 566. Di sini ada logonya. Lalu visinya menjadi perusahaan tempe yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat. Misinya yang pertama, menggunakan bahan yang berkualitas dan aman. Yang kedua, proses produksi yang higienis. Dan yang ketiga, mengutamakan keinginan konsumen. Itu ada struktur organisasi, yaitu ada komisaris pemilik, di bawahnya ada bagian keuangan, lalu di bagian keuangan di bawahnya ada bagian pemasaran dan bagian produksi. Keterangannya, komisaris pemilik yaitu saya sendiri, Negrata Sari, bagian keuangan Resti Jaya, bagian pemasaran Negrata Sari, bagian produksi Warim, Kamalia, Asep, Aseng, Arianti, Budi, Rasita, Nur, dan Tarkim. Lalu yang kedua ada kajian aspek legal. Aspek legal bisnis, nama perusahaan Tempe Sarijaya, bentuk perusahaan CV, izin usaha atau SIUP nomor 465 0087 0322 567 215. Izin lokasi atau situ nomor 5637 589 6770 006 0203. Tanda tangan perusahaan atau TDP nomor 04 22 100 65732. NPWP nomor 02 477 789 0788 252. Cakupan usaha, luas tanah 5.000 meter persegi, termasuk ruang produksi, gudang, penyimpanan bahan baku, tempat penjualan dan penyimpanan bahan jadi. Kapasitas produksinya 800 sampai 1.500 tempe per hari. Cakupan pasarnya seluruh Kabupaten Subang. Lalu yang ketiga ada kajian aspek pasar. Yang pertama ada segmentasi pasar, pasar sasaran, posisi pasar. Yang A, segmentasi pasar atau market segmentasi. Untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaingnya perusahaan, perlu memilih pasar yang akan dilayani sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang B yaitu ada pasar sasaran atau market targeting. Setelah mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen dan memutuskan berapa banyak yang akan diproduksi. Yang C, posisi pasar atau market positioning. Setelah dilakukan penentuan pasar sasaran, langkah selanjutnya adalah penentuan pasar. Penentuan posisi pasar merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti berbeda dalam benak pelanggan dan sasarannya. Lalu yang kedua ada bauran pemasaran. Yang A, produk. Produk yang dihasilkan perusahaan Sarijaya adalah tempe. Tempe yang dikemas dengan daun pisang dan kantong plastik. Lalu yang B, harga. Harga yang tempe besar itu 7.500, tempe sedang 5.000, tempe super kecil 2.500. Yang C ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan, mengirimkan, serta menyampaikan tempe kepada konsumen. Saluran distribusi dilakukan Tempe Sarijaya ada 2 saluran distribusi. Yang D yaitu ada promosi. Tempe Sarijaya melakukan promosi dengan cara setiap hari Jumat selalu memberikan bonus tempe. Minimal beli 2 gratis 1 tempe. Dan juga dengan melalui sosial media internet tentunya. Lalu yang ketiga ada ramalan permintaan dan penawaran. Di sini ada 5 yaitu tahun 2016 penjualannya 60.000, X-nya 0, X pangkat 2-nya 0, XY-nya 0. Yang kedua 2017 penjualannya 66.000, X-nya 1, X2-nya 1, XY-nya 66.000. Lalu yang ketiga tahun 2018 penjualan 78.000, X-nya 2, X pangkat 2-nya 4, XY-nya 156.000. Dan yang keempat 2019 84.000 penjualannya, X-nya 3, X pangkat 2-nya 9, XY-nya 252.000. Dan yang keempat yaitu tahun 2020 penjualannya 96.000, X-nya 4, X pangkat 2-nya 16, XY-nya 384.000.
Yang kelima yaitu 2020 penjualannya 96.000, X-nya 4, X pangkat 2-nya 16, XY-nya 384.000. Lalu sigmanya penjualan yaitu totalnya 384.000, yang X-nya 10, X pangkat 2-nya 30, yang XY-nya 858. Lalu di sini yang B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 5 dikali 858.000 dikurangi 10 dikali 384.000 per 5 dikali 30 dikurangi 10 pangkat 2 sama dengan 4.290.000 dikurangi 384.000 per 150 dikurangi 100 sama dengan 450 per 50 sama dengan 9.000. A-nya Y sama dengan B. Sigma sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X per N dikali N sama dengan 384.000 per 5 sama dengan 9.000. 9.000 dikali 10 per 5 sama dengan 76.800 dikurangi 18.000 sama dengan 58.800. Y-nya sama dengan A ditambah BX sama dengan 58.800 ditambah 9.000 dikali 5 sama dengan 58.800 ditambah 45.000 sama dengan 103.800 itu di tahun 2021. Y pangkat 2 sama dengan A ditambah BX sama dengan 58.800 ditambah 9.000 dikali 6 sama dengan 58.800 ditambah 54.000 sama dengan 112.800 itu ada di tahun 2022. Y pangkat 2 sama dengan A ditambah BX sama dengan 58.800 ditambah 9.000 dikali 7 sama dengan 58.800 ditambah 63.000 sama dengan 121.800 tahun 2023. Y pangkat 2 A ditambah BX sama dengan 58.000 9.000 kali 8 sama dengan 58.800 ditambah 72.000 sama dengan 130.800 di tahun 2024. Y pangkat 2 sama dengan A ditambah BX sama dengan 58.800 ditambah 9.000 dikali 9 sama dengan 58.800 tambah 81.000 sama dengan 139.800 itu di tahun 2025. Jadi, ramalan permintaan penjualan tempe Sarijaya untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Tahun 2021 sebanyak 103.800 pieces tempe, tahun 2022 sebanyak 111.800 pieces tempe, tahun 2023 sebanyak 121.800 pieces tempe, tahun 2024 sebanyak 130.800 pieces tempe, dan tahun 2025 sebanyak 139.800 pieces tempe. Yang keempat yaitu ada peluang bisnis. Bisnis tempe sendiri cukup mudah untuk dikerjakan dan tingkat permintaan di pasaran juga sangat banyak. Peluang bisnis produksi tempe sangat cemerlang dan banyak mendatangkan keuntungan yang lebih. Tidak sedikit para pengusaha tempe di Indonesia yang kini menjadi sukses dan cemerlang. Meski terlihat sederhana, bisnis tempe sangat menguntungkan dengan keuntungan yang bagus dalam setiap hasil produksinya. Lalu yang keempat ada kajian aspek teknis dan produksi. Satu yaitu ada cakupan produksi atau operasi. Yang A, sasaran pasar. Sasaran pasar usaha tempe Sarijaya ini yaitu konsumen langsung yang mengkonsumsi tempe seperti pedagang pasar ataupun ibu rumah tangga. Yang ke B, jumlah produksi. Jumlah produksi usaha tempe Sarijaya yaitu sebanyak 800 sampai 1.500 tempe per hari. Yang kedua yaitu ada kebutuhan teknis. Lalu ada analisis lokasi. Di sini saya mengambil ada Subang, Purwakarta, dan Karawang. Nomornya ada 5 kebutuhannya. Yang ke satu ada pasar, nilai lokasi yang idealnya 40. Subang yaitu ada 30, Purwakarta 25, Karawang 20. Lalu yang nomor 2 ada bahan baku, nilai lokasi yang idealnya 30, Subang 25, Purwakarta 20, Karawang 20. Lalu ada tenaga kerja, yaitu nilai lokasi yang idealnya 15, Subang ada 35, Purwakarta 20, Karawang 10.
Lalu ada transportasi, yaitu nilai lokasi yang idealnya 10, Subang 15, Purwakarta 10, Karawang 10. Lalu ada lainnya, nilai lokasi yang idealnya 10, Subang ada 10, Purwakarta 7, Karawang 8. Jumlahnya yaitu nilai lokasi yang ideal 100, Subang ada 115, Purwakarta 82, dan Karawang ada 68. Itu yang B, ada bangunan dan gedung. Yang A, bangunan. Usaha Tempe Sarijaya mempunyai suatu bangunan dengan luas 5.000 meter persegi, dan itu pun sudah termasuk dengan kantor, gudang, penyimpanan bahan baku, penyimpanan bahan jadi, dan tempat penjualan di dalamnya. Rencana kami akan membuat satu bangunan lagi untuk kantor penyimpanan bahan jadi dan tempat penjualan. Yang B itu ada inventaris produksi dan kantor. Sistem produksi, inventaris produksi, dan kantor yang mendukung pada Tempe Sarijaya di antara lain, di sini ada jumlah jenis inventaris produksi dan kantor Tempe Sarijaya. Di sini ada uraian kerja sama jumlah unit. Lalu ada inventaris produksi, yaitu lampu jumlahnya 13, kipas angin 5. Ada inventaris kantor, yaitu ada meja komisaris pemilik jumlahnya 1, meja keuangan 1, yaitu ada kursi komisaris pemilik 1, kursi keuangan 1, tong sampah 1, dan jumlah dari inventaris produksi dan inventaris kantor yaitu jumlahnya ada 23. Jadi yang C ada layout pabrik. Ada ruang produksi, ruang komisaris pemilik, ruang keuangan, ada tempat penjualan dan penyimpanan bahan jadi, ruang penyimpanan bahan baku, dan toilet. Lalu di sini ada peralatan produksi atau mesin, tabel pernyataan dalam proses produksi. Yaitu ada 13 nomor, tempat produksi, unitnya ada 1, mesin pemecah kedelai itu ada 3, bak besar ada 6, ember ada 3, kompor gas ada 4, tong penampung air ada 4, drum ada 3, tangki drum ada 1, mesin pompa air ada 2, timbangan ada 2, papan cetak ada 45, gas ada 4, mesin penjepit yaitu ada 2, jadi totalnya yaitu ada 80. Lalu yang D ada bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk tempe yaitu kedelai. Perolehan bahan baku kedelai pada industri ini diperoleh dari distributor. Pihak industri membeli bahan baku kedelai dengan cara pemesanan langsung pada distributor. Kemudian pihak distributor akan mengantarkan langsung ke industri. Pemesanan dilakukan setiap 10 hari dengan jumlah bahan baku kedelai sebanyak 500 kg dengan harga per kilonya yaitu 8.200. Penggunaan bahan baku kedelai dalam satu kali produksinya 50 kg kedelai yang diperlukan. Dalam satu bulan produksi diperlukan 1.500 kg kedelai. Bahan penolong merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang kegiatan produksi tempe. Bahan ini terdiri dari kayu bakar, bahan bakar premium, minyak tanah, listrik, dan ragi. Yang E ada penyimpanan bahan baku. Penyediaan bahan baku pada Tempe Sarijaya menjadi petanggung jawab bagian pemilik yang akan bertugas untuk membantu proses produksi. Tempe Sarijaya akan mencari bahan baku sebanyak-banyaknya dari para petani kedelai sekitar. Tempe Sarijaya akan memberhentikan pembelian bahan baku apabila gudang penyimpanan bahan baku sudah penuh. Lalu yang F di sini ada proses produksi. Yang pertama yaitu cucilah ember, wajan, adukan kacang, dan lain-lain yang akan digunakan kemudian keringkan. Yang kedua yaitu ada bersihkan kacang kedelai dari bahan-bahan lain yang tercampur kemudian cuci hingga bersih. Yang ketiga yaitu rendam kacang kedelai yang telah bersih selama setengah jam. Yang keempat yaitu setelah direndam kemudian kacang kedelai dimasak setengah jam di dalam wajan. Lalu yang kelima yaitu masukkan kacang kedelai yang telah dimasak ke dalam mesin penggilingan tempe. Yang keenam, rendam kacang kedelai yang telah digiling selama 1 malam dengan air bersih. Yang ketujuh, setelah 1 malam direndam, kemudian cuci atau bilas dengan menggunakan air bersih. Yang kedelapan, masak kembali kacang kedelai tersebut selama setengah jam atau sampai terasa empuk. Yang kesembilan, setelah biji kedelai terasa empuk, letakkan biji-biji tersebut pada terpal yang telah dibersihkan. Kemudian kipas sambil diaduk-aduk hingga biji-biji tersebut dingin. Yang kesepuluh, taburkan ragi tempe yang telah disiapkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya merata. 1,5 gram ragi tempe untuk 2 kg kedelai.
Yang ke-11, siapkan daun pisang dan kantong plastik untuk pembungkus. Kantong plastik yang digunakan sebagai pembungkus berilah lubang kecil-kecil pada kantong tersebut dengan menggunakan jarum. Yang ke-12, masukkan kedelai yang telah diberi ragi ke dalam pembungkusnya. Atur kedelainya sesuai selera. Yang ke-13, setelah dibungkus dan dibentuk, kemudian disusun rapi dan diragen dan didiamkan selama 1 malam. Besok harinya tempe siap dipasarkan. Lalu di sini ada G, yaitu siklus produksi. Ada penyimpanan kedelai, lalu ada di bawahnya membersihkan cuci kedelai, lalu ada rendam kedelai dengan air, ada kulit air dibuang, lalu di bawahnya ada rendam kembali di dalam air panas, lalu ada proses penggilingan, lalu di bawahnya ada diberikan ragi dan dibungkus, lalu ada diperam dan disimpan, lalu di bawahnya ada tempe siap dipasarkan. Penyimpanan kedelai yaitu memilih kedelai yang bagus dan yang tidak. Lalu bersihkan cuci kedelai sampai diperam atau disimpan. Dari proses bersihkan cuci kedelai sampai proses diperam atau disimpan sampai tempe siap dipasarkan kira-kira memerlukan waktu 49 jam dan menghasilkan tempe kurang lebih 800 sampai 1.500 pieces. Lalu yang H itu ada tenaga kerja. Industri tempe Sarijaya mempunyai tenaga kerja 14 orang karyawan. Berikut jumlah tenaga kerja tempe Sarijaya. Yang pertama ada komisaris pemilik jumlahnya 1, yang kedua ada pemasaran 2, yang ketiga ada keuangan 2, yang keempat ada produksi 9, jadi totalnya yaitu ada 14 jumlah karyawan. Kelima yaitu ada aspek finansial. Biaya kebutuhan investasi. A. Biaya prainvestasi. 1. Biaya pembuatan studi yaitu 30 juta. Yang kedua, biaya pengurusan izin-izin usaha ada 19.500. Total biaya 49.500. Yang B. Biaya aktiva tetap. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud. Yang A. Bangunan. Totalnya 250 juta. B. Kendaraan 200 juta. C. Mesin 100 juta. D. Peralatan 15 juta, perlengkapan ada 10 juta, jadi total biayanya ada 575 juta. Lalu ada yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud. A. Merek dagang itu jumlahnya 3 juta, jadi total investasi semuanya itu ada 627.500. Lalu di sini ada penyusutan investasi, jumlahnya ada 627.500, modal sendirinya ada 150 juta. Jadi dana pinjamannya yaitu ada 477.500. Umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Lalu di sini ada penyusutan sama dengan investasi per umur ekonomis sama dengan 627.500 dibagi 5 tahun sama dengan 125.500. Lalu di sini ada C, biaya operasional. Yang pertama itu ada uraian biaya. Biaya bahan baku jumlahnya tidak ada, total per bulannya 25 juta, total per tahunnya 300 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu ada yang pertama karyawan produksi, yaitu gajinya per orang 2.500.000, jumlahnya 12 orang, jadi total per bulannya 30 juta, total per tahunnya 360 juta. Yang kedua, karyawan bagian keuangan itu gajinya 3 juta, jumlahnya 1, total per bulannya 7 juta, total per tahunnya 84 juta. Lalu ada kurir barang itu gajinya 2 juta, totalnya ada 4 orang. Total gaji per bulannya ada 8 juta, total per tahunnya 96 juta. Lalu yang keempat ada kulit panggul dengan gaji 1.700.000, totalnya ada 4 orang. Total per bulannya 6.800.000, total per tahunnya 81.600.000. Lalu di situ ada biaya listrik dan air. Total per bulannya 1.550.000, total per tahunnya 18.600.000. Lalu yang keempat ada biaya pemasaran. Total per bulannya ada 1.500.000, total per tahunnya 18 juta. Lalu yang kelima ada biaya transportasi. Total per bulannya 2.200.000, total per tahunnya 26.400.000. Jadi
total per bulannya itu dari keseluruhan 82.050.000, total per tahunnya 984.600. Lalu yang kedua ada arus kas atau cash flow. Yang A, perhitungan arus kas. Kebutuhan investasi 627.500.000, modal pinjamannya 477.500.000, bunga banknya 20%, yaitu jadi 95.500. Lalu itu ada laporan estimasi laba rugi. Yang pertama itu pendapatan di 2019 ada 1.557.000.000. Yang di 2020 ada 1.199.692.000.000. Di 2021 ada 1.827.000.000. Di 2022 ada 1.962.000.000. Di 2023 ada 2.097.000.000. Lalu ada biaya keluarnya. Total biaya yang di 2019 itu ada 984 juta, yang di 2020 ada 984.900.000, di 2021 ada 985.400, yang di 2022 ada 986.100, yang di 2023 ada 987.100.000. Yaitu penyusutannya yang di 2019 ada 125.500, yang di 2020 ada 125.500, yang di 2021 ada 125.500, yang di 2023 125.500. Totalnya yaitu di 2019 ada 1.110.100, di 2022 ada 1.110.400, yang di 2021 ada 1.110.900, yang di 2022 ada 1.111.600, yang di 2023 ada 1.112.600. Lalu ada EBIT-nya di tahun 2019 yaitu ada 446.900, yang di 2020 ada 581.500, di 2021 ada 716.100, di 2022 yaitu ada 850.400, dan yang di 2023 yaitu ada 984.400. Lalu bunganya itu kan 20%. Di 2019 yaitu ada 95.500, di 2020 95.500.000, di 2021 ada 95.500, 2022 ada 95.500, di 2023 juga sama 95.500. Lalu laba bersihnya itu di 2019 ada 351.400.000, di 2020 ada 486.100.000, di 2021 itu ada 620.600.000, di 2022 yaitu ada 754.900.000, di 2023 yaitu ada 888.900.000. Lalu pajaknya, laba sebelum pajak di 2019 yaitu ada 351.400.000, di 2020 ada 468.100.000, di 2021 ada 620.600.000, di 2022 yaitu ada 754.900.000, di 2023 yaitu ada 888.900.000. Pajak 25% di 2019 yaitu ada 87.850.000, di 2020 yaitu ada 121.525.000, di 2021 yaitu ada 155.150.000, di 2020 itu ada 188.725.000, di 2023 itu ada 222.250.000. Lalu IT-nya yaitu ada di 2019
263.550.000, di 2020 364.575.000, di 2021 yaitu ada 465.455.450.000, di 2020 itu ada 566.175.000, di 2023 yaitu ada 666.675.000. Selama umur ekonomis nomor 1 yaitu tahun 2019, EAT-nya 263.550.000, penyusutannya 125.500.000. Lalu kas bersihnya ada 489.050.000. Ada diskon faktornya 20% itu ada 0,83333. Lalu ada FV kas bersihnya yaitu ada 407.540.036. Lalu yang nomor 2 itu tahun 2020, EAT-nya 364.575.000, penyusutannya 125.500.000, kas bersihnya 490.075.000, diskon faktornya 0,69444, FV kas bersihnya 340.327.683. Yang ketiga yaitu ada 2021, EAT-nya 465.450.000, penyusutannya 125.500, kas bersihnya 590.950, diskon faktornya 0,57870, FV kas bersihnya yaitu ada 341.982.765. Lalu yang keempat di 2022 yaitu EAT-nya 566.175.000, penyusutannya 125.500, kas bersihnya ada 691.675.000, diskon faktornya 0,48225, FV kas bersihnya 333.560.268. Yang kelima yaitu 2023, EAT-nya 666.675.000, penyusutannya 125.500, kas bersihnya 792.175.000, diskon faktornya 0,40188, FV kas bersihnya 318.359.289. Lalu jumlah IT-nya ada 2.326.425.000, kas bersihnya ada 3.053.925.000, diskon faktornya ada 2,9906, FV kas bersihnya ada 1.714.770.041. Lalu selanjutnya ada B, penilaian kelayakan investasi. Yang pertama yaitu payback periode atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasinya ada 627.500, kas bersih tahun 1 263.550, dikurangi jadi hasilnya ada 363.950. Proceeds tahun kedua yaitu 364.575.000 dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan investasi dengan jumlah 363.950.000. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 363.950.000 dalam tahun ketiga adalah 363.950.000 dikali 12 bulan dibagi 364.575.000 sama dengan 11,9 atau 12 bulan. Proceeds tahun kedua jumlahnya 364.575.000 dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan investasi 363.950.000. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 363.950.000 dalam tahun ketiga. Kedua itu average rate of return atau ARR. Rata-rata EAT-nya sama dengan total EAT per umur ekonomis sama dengan
2.326.425.000 dibagi 5 tahun sama dengan 465.285.000. ARR-nya sama dengan rata-rata EAT per investasi dikali 100%. ARR sama dengan 465.285.000 dikali 100% dibagi 627.500 sama dengan 75%. Lalu yang ketiga itu ada net present value atau NFV. Jika kas bersih tiap tahun berbeda, di sini ada tabel, ada 5 nomor. Yang pertama itu tahun 2019, EAT-nya 263.550.000. Lalu penyusutannya ada 125.500, kas bersihnya ada 489.050.000, diskon faktornya ada 0,83333, FV kas bersihnya ada 407.407.540.036. Yang kedua yaitu 2020, EAT-nya 364 juta 575.000, penyusutannya 125.500, kas bersihnya ada 490.075.000, diskon faktornya ada 0,69444, FV kas bersihnya 340.327.683. Yang ketiga yaitu 2021, EAT-nya 465.450.000, penyusutannya 125.500, kas bersihnya ada 590.950.000, diskon faktornya ada 0,57870, FV kas bersihnya yaitu ada 341.982.765. Yang keempat yaitu di 2022, EAT-nya yaitu 566.175.000, penyusutannya 125.500, kas bersihnya 691.675.000, diskon faktornya ada 0,48225, FV kas bersihnya 333.560.268. Lalu yang kelima di 2023 yaitu EAT-nya 666.675.000, penyusutannya ada 125.500, kas bersihnya ada 192.175.000, diskon faktornya ada 0,40188, FV kas bersihnya ada 318.359.289. Jumlah EAT-nya yaitu ada 2.326.425.000, jumlah kas bersihnya ada 3.053.925.000, yang di diskon faktornya 2,9906, FV kas bersihnya 1.714.77.041. Total FV kas bersih, FV purchase 1.714.77.041. Total FV investasi 627.500, NVF 1.087.270.041. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, FV dari purchase-nya lebih besar daripada FV investasi, yang berarti NFV-nya positif dan diterima atau usaha dikatakan layak untuk dilanjutkan. Lalu yang keempat yaitu ada internal rate of return atau IRR. Rata-rata EAT sama dengan total EAT per umur ekonomi sama dengan 2.326.425.000 dibagi 5 tahun sama dengan 465.285.000. Perkiraan FF-nya 627.500 dibagi 465.285.000 sama dengan 1,34863. Dalam tabel A1 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 1,34863 adalah 1,358 adalah di 33% secara subjektif, diskon dikurangi 2% menjadi 31%, sehingga NFV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Satu yaitu franchise-nya ada 489.050.000, F311%-nya 0,763, FV process-nya ada 373.145.150, DF 33%-nya ada 0,752, FV process-nya ada 280.605.152. Yang kedua yaitu
prosesnya ada 490075000, DF-nya 0,583, FV prosesnya ada 285713,725, DF 33%-nya ada 0,56, FV prosesnya ada 159999686. Lalu yang ketiga yaitu prosesnya ada 590950000, DF 31%-nya 0,445, FV prosesnya ada 262972750, DF 33%-nya ada 0,425, FV prosesnya ada 117634118. Yang keempat yaitu ada prosesnya ada 66916750000, DF-nya 31%-nya 0,340, FV prosesnya ada 235169500, DF 33%-nya ada 0,320, FV prosesnya ada 752542440. Yang kelima yaitu prosesnya ada 792175000, DF 31%-nya ada 0,259, lalu FV prosesnya ada 2051732325, DF 33%-nya yaitu 0,240, FV prosesnya ada 492415998. NFV-nya FV prosesnya ada 736674450, yang FV prosesnya ada 9364094. Bunga yang digunakan adalah 31% dan 33%. Lalu ada interval rate dapat dihitung sebagai berikut. Sini ada selisih tingkat bunga 31%, selisih FV-nya 736674450, selisih FV of process dengan FV investasinya 736674450. Lalu yang 33% selisih FV-nya 493640094, selisih FV of process dengan FV investasinya 627500. Lalu di sini ada 2%, selisih FV-nya 687310356. Lalu selisih FV of process dengan FV investasinya ada 109174450. 109174450 dikali 1% dibagi 687310356 sama dengan 0,16%. Internal rate return IRR sama dengan 31% ditambah 0,16% sama dengan 31,05%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah 31,05%. Kelima, profitability index atau PI. Profitability index sama dengan FV process per FV investasi sama dengan 1714770,041 dibagi 675500 sama dengan 2,73 dari 1. Hasil perhitungan di atas bahwa kas masuk lebih besar dibanding dengan kas keluar FV lebih besar dari 1, maka dapat diterima. Ini ada kesimpulan analisis kelayakan bisnisnya. Yang nomor 1 itu baik, yang nomor 2 baik, yang nomor 3 baik, yang nomor 4 baik, dan yang nomor 5 itu baik. Kesimpulannya, 1. Identitas bisnis. Usaha Tempe Sarijaya jenis usaha makan yang memproduksi tempe. Usaha ini terletak di Kabupaten Subang. Usaha tempe ini buka dari jam 08.00 sampai 16.00. Yang kedua, aspek legalitas. Usaha Tempe Sarijaya berbentuk usaha CV dan usaha ini sudah memiliki dokumen diantaranya SIUP, SITU, TDP, dan NPWP. Sehingga usaha ini bukanlah usaha yang legal. Luas tanah usaha ini 5.000 meter persegi termasuk ruang produksi, gudang penyimpanan bahan baku, tempat penjualan dan penyimpanan bahan jadi. Yang ketiga itu ada aspek pasar. Aspek pasar pada usaha tempe ini mencakup segmentasi pasar, pasar sasaran, posisi pasar, dan bauran 4P, yaitu produk, place, price, promotion, ramalan jualan, strategi pemasaran, dan peluang bisnis. Yang keempat, aspek teknis. Aspek teknis usaha tempe ini mencakup sasaran pasar, jumlah produksi, bangunan atau gedung, layout pabrik, peralatan produksi atau mesin, bahan baku utama dan bahan baku pendukung, penyediaan bahan baku, proses produksi, siklus produksi, dan tenaga kerja. Yang kelima, ada aspek keuangan.
Biaya kebutuhan investasi usaha Tempe Sarijaya ini mencakup biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud, penyusutan biaya operasional, arus kas, penilaian kelayakan investasi. Kesimpulan di atas yaitu aspek keuangan layak, ARR layak, NFV layak, IRR layak, dan PI layak, sehingga usaha Tempe Sarijaya ini dapat dijalankan. Lalu ini ada testimoni dari teman-teman saya. Yang pertama ada Rista Indah Melani, yang kedua ada Wulansari, yang ketiga Iin Fitrianti, yang keempat menjadi Aditya Pratama, yang kelima Pamela Octavia. Lalu di bawahnya ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih.